Kita akan lanjutkan bahan kita yang kita sedang bahas sepanjang tahun ini, yaitu dengan tema besar entrust. Entrust itu artinya mempercayakan. Hari ini kita akan ngomong tentang catalyst for growth. Gue akan review beberapa bahan yang lalu, dan setiap kali pertemuan gue akan selalu review bahan-bahan pertemuan yang lalu singkat, supaya yang ketinggalan, yang lupa selalu bisa ingat dengan message yang kita ulang-ulang selalu. Pertemuan pertama bulan lalu kita bicara tentang iman dari kacamata Katekismus Gereja Katolik. Ini nih ada di Katekismus Gereja Katolik, tapi gue highlight beberapa poin aja. Yang muncul begitu ngomongin judulnya tentang profession of faith, pengakuan iman, yang muncul pertama-tama langsung tentang God's revelation, by His revelation, pewahyuan Allah. Artinya iman mulai dari pewahyuan Allah. Allah nyuruh ngapain, Tuhan suruh kita ngapain. Ini mengambil konteks cerita Abraham. Tuhan bilang sama Abraham, Abraham, kamu pergi dari tempat ini ke tempat yang akan aku tunjukkan. Waktu Allah, Tuhan bicara begitu, lalu Abraham mendengarkan pewahyuan dari Allah, dia obey, taat, lalu dia bergerak, action. Jadi, di dalam dinamika iman, selalu ada unsur God's revelation, lalu dari sisi kita, obedience, and then action. Seringkali yang terjadi adalah, kita nggak mulai dari God's revelation. Ini contoh, gue ulang beberapa kali, di pertemuan Kemis, di pertemuan Gembala kemarin. Misalnya gini, ada ide nih, bikin usaha, dagang, bisnis. Begitu dia bikin usaha, bisnis, tengah jalan, nggak jalan, dia struggling. Begitu dia bingung, nggak jalan, langsung dia ingat, oh iya kita mesti percaya ya, mesti beriman ya. Lalu dia imanin, Tuhan aku mau percaya Tuhan, aku mau percaya Tuhan, aku mau percaya Tuhan. Pasti janji Tuhan, iya dan amin, pasti berhasil, pasti sukses. Bisnisnya bangkrut, nggak sukses. Lalu dia bilang, faith doesn't work. Ternyata iman nggak berfungsi, Tuhan nggak bisa apa-apa tuh. Problemnya bukan di Tuhannya. Problemnya adalah waktu dia pertama kali bikin bisnis, itu God's revelation nggak? Tuhan suruh dia bikin bisnis nggak? Seringkali kita mau kotakin Tuhan di dalam apa yang kita mau. Lalu waktu apa yang kita mau itu dalam perjalanan menghadapi tantangan, baru kita berusaha mengimani. Tuhan bilang pasti jadi. Siapa bilang Tuhan bilang bisnisnya pasti jadi? Belum tentu. Tuhan suruh nggak kamu bikin bisnis? Jadi, apakah ini artinya salah kalau explore memulai bikin bisnis? Enggak. Seringkali kita nggak tahu, lalu kita mencoba. Lalu ternyata doesn't work. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi kemudian jangan bilang bahwa, oh berarti janji Tuhan gagal. Enggak. Karena janji Tuhan itu melekat pada apa yang Tuhan suruh. Kalau Tuhan suruh, maka janji Tuhan pasti digenapi. Tuhan bilang sama Abraham, Abraham pergi ke sana. Abraham pergi, Tuhan menyertai. Musa, bawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan suruh. Kalau Musa nggak disuruh sama Tuhan, dia datang saja, inisiatif. Kayaknya ide bagus nih. Bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Bangsa Israel dijajah. Gimana cara ngebebasinnya? Oh, ada ide bagus. Kita bilang aja sama Firaun, Pak Firaun, boleh nggak bangsa Israel tak wajah pergi? Boleh nggak? Ada orang suka aja di sini. Boleh nggak? Terus dia datang ketemu Firaun. Pak Firaun, ada ide cemerlang nih. Daripada pusing ngurusin sekian banyak orang Israel yang begini-begini, boleh nggak saya ajak pergi aja? Tuh ditolak. Lalu dia marah gitu sama Tuhan. Oh Tuhan, mana Tuhan? Dan Tuhan bilang, aku nggak suruh kamu bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu ide kamu sendiri kok. So teman-teman, iman mulai dari God's revelation. Tuhan suruh lo ngapain sih? Tuhan suruh gue ngapain sih? Apa sih janji Tuhan yang pasti digenapi dalam hidup kita? Ada revelation Tuhan, apa sih yang bisa kita pegang? Ada yang spesifik. Tuhan suruh, bikin bisnis ini, pindah ke daerah ini, pindah ke situ. Tapi ada yang umum. Ada yang umum, yang gak perlu spesifik itu. Misalnya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan tambahkan kepadamu. Itu fix tuh. Itu gak spesifik, itu umum dan pasti. Karena Tuhan udah janji, kalau kamu mencari kerajaan Allah terlebih dahulu dengan segala kebenarannya, maka semuanya akan diberikan kepada kamu sebagai tambahan.
ditambahkan. Jadi berarti yang sisanya itu tambahan. Yang terutama itu apa? Kata dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita kan seringkali kita puter. Kita cari tambahannya dulu, lalu begitu nggak dapat, struggling, lalu kita paksa Tuhan masuk ke dalam kotak janjinya. Tuhan kan udah janji. Tapi kan kita nggak cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Seringkali kita mau cari cuannya dulu. So, lihat hidup kita seperti apa. Kalau sesuai dengan God's revelation, yes, pasti terjadi. Seperti Tuhan janji pada Abraham dan Tuhan tepati. Lalu kita taat, lalu kita melangkah. Melangkahnya ini juga penting nih. Jangan taat doang. Apa yang terjadi di ruangan ini kan cuma sampai di bagian revelation, sama kita mungkin taat dalam hati, ya Tuhan aku mau jalanin. Tapi actionnya ini kan terjadi setelah kita keluar dari ruangan ini ya. Kita pulang ya. Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan atau enggak? Kalau enggak, ya jangan berharap janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Kita cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya atau enggak? Kalau enggak, ya jangan nuntut-nuntut Tuhan. Kita seringkali kita pikir iman itu transaksional. Relasi kita sama Tuhan transaksional. Padahal dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang setia. So, ini pertemuan pertama kita bahas tentang ini. Lalu contohnya Abraham dan Maria. Di pertemuan yang berikutnya kita bahas ini waktu itu. Jadi, the closer we are to Jesus, the more we entrust our lives to Him. Tapi pertumbuhan iman itu melewati sebuah proses. Waktu orang pertama kali ikut Tuhan tuh dia seperti spiritual infant, masih butuh guidance. Maka orang pertama kali ikut Tuhan itu perlu diingetin terus, doa, baca kitab suci, jangan begini, jangan begitu, mesti begini, mesti begitu. Karena kalau nggak diingetin, dia lupa. Itu anak kecil tuh, ingat nggak? Waktu kita masih kecil, dulu kita mesti diingetin sama orang tua kita, ini itu semua mesti kasih tahu. Tapi waktu kita sekarang udah agak gedean nih, kita ada hal-hal tentu orang tua kita nggak usah kasih tahu kita lagi, kita udah tahu. So, spiritual infant itu adalah orang yang baru pertama kali kenal Tuhan, mau ikut Tuhan, needs guidance. Kenapa sih begini? Kenapa sih begitu? Mau begini, mau belajar, perlu dikasih tahu. And it's okay, karena semua orang pasti ngelewatin proses ini. Lalu dia menjadi spiritual child. Spiritual child, dia itu self-focus. Seorang anak itu fokusnya diri sendiri. Maka, di titik ini, biasanya dia ikut Tuhan, tapi ikut Tuhannya fokusnya sama diri sendiri. Berkatku mana? Kok Tuhan gak kasih aku damai sejahtera? Kok aku pelayanan tapi aku gak diberkatin? Kok aku gabung komunitas tapi orang-orang di sekitar tuh nyebelin? Kok aku begini? Kok aku begitu? Fokusnya diri sendiri. Kenyamanan dirinya terganggu, langsung dia marah-marah. Pokoknya fokusnya adalah kenyamananku, walaupun dia udah ikut Tuhan. Firman hari ini gak asik, mulai bisa milih-milih. Maunya yang ini, maunya yang itu, tapi masih self-focus. Orang seringkali bilang kalau kita bisa dengar suara Tuhan maka kita udah dewasa. Enggak. Kenapa? Karena baby juga kenal suara nyokap bokapnya. And yet he or she is still a baby. Jadi jangan bangga kalau lo bilang bahwa gue udah bisa dengar suara Tuhan. No. A baby has a good relationship with his or her parents. And yet he or she is still a baby. Jadi bukan berarti kalau dia hebat, dia udah bisa dengar suara Tuhan. No. Jangan bangga kalau bisa dengar suara Tuhan. Maturity itu bukan bisa dengar suara Tuhan. Maturity itu bisa melakukan kehendak Tuhan dalam hidup. Bukan bisa dengar suara Tuhan. Need guidance, self-focus. Lalu dari sini ke sini struggle-nya setengah mati tuh. Baru dia, waktu dia grow up jadi young adult, baru dia kingdom focus. Baru dia mikirin kebaikan orang lain. Baru dia fokusnya orang lain. Pelayanan bareng, berdinamika dalam komunitas bareng. Fokusnya gimana dia bisa jadi berkat buat orang lain. Mendahulukan orang lain. Rendah hati. Nggak gampang tersinggung. Nggak gampang komplain gara-gara kenyamananku terganggu. Nggak gampang marah kalau ditegur. Yang marah kalau ditegur itu anak alay. Bener nggak? Alay ditegur marah kan? Marah. Kenapa? Karena dia self-focus. Tapi kalau dia udah mature, dia salah, ditegur, ya dia oke, gak apa-apa. Gue tahu gue salah kok. I will improve. Fine, gak take it personally. Nah, need guidance, self-focus, lalu dia kingdom focus, lalu dia menjadi disciple maker. Dia mulai memuridkan orang lain, lalu dia jadi making disciple makers. Bikin, membantu orang untuk jadi disciple makers.
Nah, Paulus bilang, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, sekarang aku sudah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Artinya Paulus bilang, it's okay. Bahwa ada pengikut Kristus di gereja, di pelayanan, yang seperti kanak-kanak. Gak apa-apa, karena kita semua mulai dari kanak-kanak. Tapi, masalahnya adalah, it's okay to be childish, it's not okay to be childish forever. Kita nggak grow. Okay. Anak itu ya, ciri-ciri anak-anak ya, noisy. Paling sering komplain. Kalau kita lihat teman-teman di sekitar kita paling sering banyak yang komplain. Messy. Anak-anak itu kalau punya mainan di rumah ya, habis main nggak dibersihin. Ditinggal aja, orang lain mesti beresin. Okay. Biasanya ya, bikin berantakan, habis itu dicabut. Dia bikin berantakan, dia cabut. Dia datang ke CA Group, dia bikin owner, habis itu dia keluar dari DC. Messi ya. Not funny. Kalau dia lagi tidur, lagi cute, didandanin, pakai topi, pakai baju. Cute. Tapi kalau lagi begini, nggak ada cute-cute-nya. Menakutkan. Menakutkan. Self-centered. Impatient, explosive. Anak kecil tuh eksplosif. Nggak suka dikit marah. Nggak suka dikit teriak. Nggak suka dikit komplain. Rebellious, nggak bisa diajar. Pasti melawan. Lalu irresponsible. Ada ayat, Paulus bilang begini. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu juga belum dapat menerimanya. Karena jika masih manusia duniawi, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena itu jika seorang berkata, aku golongan Paulus, yang lain berkata, aku golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Paulus bilang begini, kalau lo masih sering berantem, lo tuh kayak anak kecil yang masih harusnya minum susu. Bukan orang dewasa yang bisa menerima makanan keras. Maka, gue pengen ngajak kita semua untuk ingat, maka hari ini, dari sini ke depan gue ngomong, gue akan taruh, boleh dilempar supaya asal nggak, bro, jangan pegangin bro. Menjadi pengingat bagi kita semuanya, kalau ada di DC ini yang konflik melulu, kasih. Kalau ada di DC yang kerjanya komplain melulu, yang noisy, messy, self-centered, impatient, explosive, rebellious, dan irresponsible, kasih. Dan sebagai pengingat, apa? Beli satu kotak Korwil Marias, boleh? Jadi nanti kalau ada yang berantem nih, ada gembala, wakil gembala, melihat domba-dombanya berantem, langsung kalau Marias ambil kasih. Apa kalau ada domba-dombanya yang ngelihat wakil gembala atau gembala aja ngomong gini, iya, gue males pelayanan sama dia. Lu ya pokoknya kalau pelayanan sama orang yang kayak begitu, udah kagak usah deh, mendingan lu kagak usah pelayanan daripada ketemu sama dia. Nah itu kan golongan Apolos, golongan Paulus, ya kan? Hah? Dombanya boleh ambil di Marias, kasih ke wakil gembalanya. Bro, minum dulu bro. Oke? So ini sebagai pengingat, gue taruh di bawah kaki salib Yesus. So teman-teman semuanya, masalah nggak sih kalau jadi acting seperti baby? Enggak, kita semua mulai dari baby. So it's okay kalau sometimes we behave like a baby. It's okay. Tapi it's not okay to be childish forever. So message-nya adalah grow up. Bukan berarti kalau orang udah lama ikut Tuhan, maka dia pasti mature. No. Ada orang yang udah 50 tahun ikut Tuhan, kelakuannya tetap seperti baby. It's not about udah lama atau baru sebentar ikut Tuhan. Tapi it's about how much kita bersedia terbuka pada rahmat Allah sehingga kita
bertumbuh. Oke? Nah, di akhir tahun lalu, gue cerita soal bagaimana kita bertumbuh dalam iman. Ada 5 elemen. Oke? Kita bertumbuh dalam iman karena sabda. Iman bertumbuh dari pendengaran dan pendengaran oleh sabda Allah. Maka pertama-tama kita bertumbuh karena sabda. Lalu juga private spiritual commitment, doa harian. Oke? Private spiritual commitment. Komitmen kita doa gimana yang kita jalani setiap hari saat teduh bersama dengan Tuhan. Lalu providential relationship. Ini bicara tentang masing-masing dari kita mungkin ingat bahwa ada satu saat dalam hidup kita Tuhan bawa kita kenal sama seseorang, dan begitu kita kenal sama dia, tiba-tiba ada perubahan dalam hidup rohani kita. Oke? Biasanya kita punya pengalaman itu dalam hidup kita. Ada relationship, persahabatan, entah dengan teman, dengan romo tertentu, dengan siapapun. Tapi itu menjadi sebuah momentum di mana setelah itu rasanya ada perubahan dalam hidupku. Ini orang-orang yang Tuhan pakai untuk trigger growth dalam diri orang. Lalu challenging ministry responsibility. Pelayanan yang bikin lo kewalahan. Kita sebabnya di DC kita ngajak semua orang harus komitmen terlibat dalam pelayanan tertentu. Kenapa? Karena ini 3 ini kagak ngapa-ngapain. Ini cuma baca sendiri, kitab suci, doa sendiri, ini sama punya temen. Yang bikin kita grow itu adalah apa yang bikin kita stretch. Dan yang bikin kita stretch itu pasti sesuatu yang bikin kita uncomfortable. Maka kita undang semua orang buat terlibat dalam, kayak kemarin tuh ya, kamu Mary comfortable gak? Enggak. Aduh, gue tuh orangnya diem aja bisa keringetan. Kemarin itu, di sesi terakhir, boleh tanya tuh, semua pada pergi jalan-jalan, gue bilang sama Yeye, enggak ada gue pulang, kenapa? Celana gue basah. So, begitu gue balik sampai ke hotel, gue bilang sama resepsionisnya, Mas, boleh minta hair dryer gak? Pinjem. Dia bawa, dia kasih ke kamar gue hair dryer. Gue habis mandi, celana gue buka, gue hair dryer, celana panjang. Shhh, karena kalau enggak, celana panjang gue aja lepek. Kan kalau celana panjang gue ngepres di iya kan? Jadi saking parahnya, so it was so uncomfortable. Tapi pengalaman-pengalaman kayak gitu itu yang bikin iman kita bertumbuh, karena kita jadi semakin percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Datang 20 mesti doain 457 orang. Stretch, bingung, gak tau mesti gimana. Udah kemarin lagi baru nyanyi lagu Haleluya Haleluya, ada kali 20-25 orang gubrak pada jatuh resting. Udah gitu kemudian ada kali 150 orang kali yang resting dari 400 orang pada bergeletakan di bawah gitu. And my goodness, it's challenging. Ingat, puasa udah kayak. Tapi kalau kita nggak punya challenging ministry responsibility, nggak ada ruang bagi kita untuk grow. Okay? Dan kita selalu punya kecenderungan masuk di dalam comfort zone kita sendiri. In your comfort zone, there is no growth. Nggak ada growth in your comfort zone. Dan yang terakhir adalah pivotal situation. Pivotal situation adalah situasi-situasi yang mengubah hidup. Pivot tuh main basket itu. Itu doang gue bisa. Pivotal situation situasi yang mengubah. Kayak misalnya ada saudara yang meninggal, sakit, kecelakaan, bencana yang lalu mengubah hidup kita. Oke? Nah, ini adalah sarana yang Tuhan pakai. Sekarang pertanyaannya, what is the catalyst? Apa sih elemen yang bikin ini semua nih 1, 2, 3, 4, 5 itu menjadi berkali-kali lipat efeknya, buahnya di dalam hidup kita? Nah, saya mau ngajak kita semua lihat, baca sama-sama ini dari Ibrani 12. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tahu gak sih kita ada lomba yang kita wajib ikut? Lomba, wajib. Yang gak suka competition, sorry, you're not part of this thing. Tapi kita semua wajib, karena pengikut Kristus diwajibkan ikut lomba, kata Paulus. Lomba apa? Lomba bertumbuh. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan.
Maka kita diundang Tuhan, diwajibkan untuk berlomba-lomba bertumbuh dalam iman sampai iman kita mencapai sempurna. Berapa dari kita yang sadar bahwa kita diwajibkan untuk berlomba-lomba mencapai iman yang sempurna, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, terus Paulus bilang begini. Ini langsung kebayangkan, waduh, wah, orang-orang yang gak suka competition, yang gak suka situasi yang nguber-nguber gitu ya. Saya suka main game tuh di iPad. Lia tuh paling gak suka tuh kalau main tuh yang diuber-uber ada waktunya. Kan kalau ada waktunya kan mainnya rasanya kayak diuber-uber setan gitu kan. Cepet gitu kan mainnya. Nah, kita wajib ikut di dalam game of life yang kayak gitu. Cuma waktunya ini lebih sadis lagi. Kita nggak tahu berapa lama. Kalau di game tuh ya ada 30 detik misalnya harus kelar gitu misalnya. Kita nggak tahu berapa lama. Because we never know sampai kapan kita hidup. Pokoknya secepatnya aja. Okay? Because you never know. Okay? Kan langsung kebayangin, waduh berat banget ya. Nggak asik nih hidup. Susah nih. Begitu kita ngebayangin susah, Paulus bilang gini, ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari tiap orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Wah, ini Paulus set the tone nih. Sebelum Paulus menggambarkan perlombaan itu seperti apa, dia udah kasih jaga-jaga dulu di depan. Boy, lu siap-siap ya. Perlombaan itu untuk bisa ikut dalam perlombaan dan maju, siap-siap nih. Ingat, Yesus itu mencucurkan darah loh buat kita. Oke? Jadi kalau lu mau komplain, jangan cepat-cepat komplain. Ingat Yesus. Oke? This is what it looks like when I complain to Jesus about how hard my life is. Aduh, susah banget sih. Saya ada satu orang yang pernah cerita kesaksian dia. Jadi kenapa dia mau pergi ke daerah-daerah yang berisiko. Jadi orang Kristen dibunuh, apa segala macam. Dia bilang alasannya begini. Dia bilang, one day kan gue bakalan mati ya ketemu Tuhan. Gue takutnya nanti kalau gue mati ketemu Tuhan, terus gue nanti ketemu nih sama Paulus, sama Petrus. Ntar Paulus cerita, aduh gila, gue dulu waktu ikut Tuhan di dunia ini berat men, pala gue dipenggal. Petrus bilang, wah iya men, tapi puji Tuhan yang rahmat Tuhan tuh nugihin gue banget. Waktu gue disalib terbalik. Atau santo yang lain, Saint Sebastian bilang, waduh kalau gue diikat men, di pohon, gue dipanah, cup, mati gue. Yohanes bilang, gue sih mati tua, tapi sebelumnya gue direbus cong. Giliran kita, kalau gue kesel, temen sel gue. Kalau gue, aduh, tau gak masalahnya apa? Kalau gue tuh wajib centang di Covenant Journal. Gila men, berat banget hidup gue. Aduh, bayangin, Petrus sini dengerin. Masa tiap hari gue mesti klik? Gila men, itu rasanya kayak berdarah-darah cong. Iya, Petrus sama Paulus. Gitu kan. Langsung dia terheran-heran gitu kan. So, ada satu orang yang akhirnya sign up satu lomba Tuhan, memang ingin dikirim ke daerah berisiko supaya waktu dia mati, dia ketemu sama para rasul di sorga, dia bisa bragging ke yang lain. Gue mati, lu kira gue diapain? Gue diiris-iris nih. Okay. Tapi ini catatannya Paulus nih. Sebelum masuk ke dalam perlombaan, kata Paulus, lo inget dulu ini, supaya nanti begitu gue ceritain perlombaannya kayak gimana, lo jangan komplain. Karena perlombaannya itu syarat. Itu syarat. Paulus bilang ini, sudah lupa kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di mana ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tapi jika kamu bebas dari ganjaran,
Oh, jika kamu harus menanggung ganjaran, artinya Allah memperlakukan kamu sebagai anak, di mana terhadap anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita semua orang, maka kamu bukanlah anak, tapi kamu anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus minta kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tapi Dia, Bapa yang penuh kasih itu, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. So, satu lagi. The catalyst, katalisatornya adalah ujian penderitaan. Dihajar, disesah, diganjar. Karena tanpa hajaran, tanpa ganjaran, tanpa sesah dari Bapa kita nggak akan ambil bagian di dalam kekudusannya. Dan yang saya suka dari cerita ini adalah bagian terakhir itu yang saya lingkarin. Dilatih olehnya. Artinya ganjarannya berkali-kali. Karena namanya juga latihan. Ada ganjaran yang ini, ada hajaran yang itu, ada sesah yang ini, ada sesah yang itu, dihajar lagi di sini, dihajar lagi di situ. Tapi berbagai situasi penderitaan itu menjadi ujian bagi kita, supaya kita bertumbuh dan beroleh bagian di dalam kekudusannya. Sampai sejauh mana Tuhan menghajar kita? Sampai sejauh mana Tuhan mengganjar kita? Sampai sejauh mana Tuhan menyesah kita? Ayat berikutnya Paulus bilang begini. Sebab itu kuatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Nah, artinya ganjaran itu akan bikin tangan kita lemah. Ganjaran itu akan bikin lutut kita goyah. Dan luruskan jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tapi menjadi sembuh. Artinya ganjaran atau hajaran itu akan bikin kaki kita tuh nggak lurus. Hajaran Tuhan, ganjaran Tuhan itu bikin jalan kita, kaki kita tuh nggak lurus. Sehingga yang pincang jangan terpelecok. Sampai bikin kita pincang. Bayangin peristiwa apa dalam hidup kita yang bikin kita jalan susah untuk lurus. Luruskan jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok menjadi sembuh. Hidup damai dengan semua orang. Kenapa? Karena waktu dihajar sama Tuhan, karakter kita keluar yang sesungguhnya. Lalu kelihatan deh orang yang suka cari ribut siapa? Komplain, si ini disalahin, si itu disalahin, si ini dicela, tanggung jawabnya dilepas, bilang salahnya dia, salahnya si A, salahnya si B, nggak mau lagi kerja sama si C, nggak mau lagi urusan sama si A. Semua kesalahan dilempar ke orang lain. Maka Tuhan bilang, Paulus berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejar kekudusan. Sebab tanda kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Hajaran Tuhan, ganjaran, sesah dari Tuhan itu juga menimbulkan apa? Bisa menimbulkan akar pahit. Kalau apa? Jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kenapa? Karena waktu orang dihajar, orang cenderung lari dari Tuhan justru. Aduh, gue kapok deh, gak mau lagi pelayanan. Dan waktu dia kabur, dia menjauhkan diri seringkali dari kasih karunia Tuhan. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi dia mengalami akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. So kita lihat, justru waktu lagi dihajar, kita mengalami banyak penderitaan. Waktu lagi diganjar, kita mengalami banyak yang gak nyaman. Tuhan bilang, stay close to me. Melekatlah pada kasih karunia-Ku. Kalau enggak, kamu nanti punya akar kepahitan di hatimu. Dan akar kepahitan itu akan bikin kamu menciptakan banyak rusuh dan cemar di mana-mana. Dan kalau akar kepahitan itu bikin kamu rusuh dan jadi berantem, solusinya apa? Kasih dia susu. Lalu, ini lagi ada lagi yang larinya ke lain lagi nih. Begitu dia stres, dia cari pelarian. Browsing bokep. Klik. Janganlah ada orang yang menjadi cabul
atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak boleh kesempatan. Tapi dua hal yang saya lingkarin di sini. Kalau dia setia dengan kaki yang pincang, yang jalannya mungkin agak miring, yang mungkin buat dia susah banget, Paulus bilang, kalau kamu tetap luruskan jalanmu, kamu stay di dalam Tuhan, kamu menjadi sembuh. Justru kalau kamu kabur dari hajaran Tuhan yang bikin hidup kamu gak enak, muncul akar kepahitan di dalam hatimu. Tapi kalau kamu setia hidup di dalam Tuhan, justru kamu jadi sembuh. Walaupun waktu kita sedang setia hidup dalam Tuhan, rasanya sakit. Tapi sakit itu yang membantu kita untuk melekat pada Tuhan terus-menerus. Dan itu menghasilkan buah-buah pertumbuhan di dalam hidup kita. Teman-teman semuanya, waktu kita mengalami hajaran Tuhan, ganjaran Tuhan, jangan lari, jangan kabur. Karena di balik itu kita sembuh, di balik itu ada berkat. Nah, sering kali kecenderungan kita mau kabur. Kenapa? Karena kita naif. Kok pelayanan kayak begitu sih? Kok komunitas kayak begitu sih? This is regardless, dimanapun kita pergi, selama kita mau ikut Tuhan, di komunitas apapun kamu stay, kamu pasti akan mengalami hajaran Tuhan. Gak di sini, di tempat lain. Dan setiap kali kita mengalami hajaran Tuhan, kita lari dari Tuhan, justru kita menimbulkan akar pahit, rusuh, dan cemooh. Tapi kalau kita stay, hidup lurus, ikut setia sama panggilan Tuhan, justru menjadi sembuh. Ini yang bikin kita bertumbuh. Nggak enak, man. Tapi nggak ada yang enak dalam hidup ini kalau kita mau grow. Catatan terakhir. Ini si Santo siapa? Augustine of Canterbury bilang, he who would climb to a lofty height must go by steps, not leaps. Bertumbuh itu nggak bisa langsung loncat jauh. Itu step by step, sedikit demi sedikit. So kita semua diundang untuk melewatin prosesnya, bergerak sedikit demi sedikit bertumbuh. Okay? Atau, character is not revealed when life shows its best side, but when it shows its worst. Katanya si Fulton Sheen. Itu sebabnya Tuhan menghajar kita supaya karakter asli kita tuh kelihatan. Waktu lagi dihajar, lo marah, komplain, berontak, dan kabur, atau setia, membiarkan diri kita di bawah hajaran Tuhan dengan setia, taat, dan lihat gimana Tuhan memulihkan dan memberkati hidup kita. Fulton Sheen juga bilang ini, sometimes the only way the good Lord can get into some hearts is to break. Kadang-kadang hati kita begitu tertutup, nggak kasih tempat bagi Tuhan. Maka yang Tuhan lakukan adalah kadang-kadang Tuhan mengizinkan peristiwa-peristiwa terjadi dalam hidup kita in such a way sehingga hati kita broken, and in our brokenness kita berseru minta tolong sama Tuhan. Itu sebabnya pemazmur bilang, hati yang hancur Tuhan tidak tolak, tapi Tuhan terima hati yang hancur. Karena seringkali peristiwa-peristiwa hajaran Tuhan sengaja izinkan terjadi dalam hidup kita supaya hati kita broken, and in our brokenness kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong. Look upon yourself as a tree planted beside the water, kata Santa Margaret Marie Alacoque, which bears its fruit in due season. The more it is shaken by the wind, the deeper it strikes its roots into the ground. Makin kencang anginnya, itu akarnya makin kuat ke bawah. Yang mau berakar kuat di dalam Tuhan, siap-siap menghadapi angin besar dalam hidup kita. Tapi angin besar itu jangan dianggap sebagai sarana yang mau menghancurkan. Karena angin besar adalah sarana bagi si pohon untuk menjadi kokoh, kuat, dan akhirnya dia akan berbuah limpah dan jadi berkat bagi orang banyak. Sekali waktu saya sometimes God puts you in places alone because He needs you to realize you do not need anybody but Him. Kadang-kala di pelayanan, di kerjaan, kita ngerasa sendirian banget, gak ada orang yang bantuin.
Dan kadang-kadang Tuhan mengizinkan itu terjadi kok. Dan kalau itu terjadi, itu bukan karena teman-teman lo gak peduli sama lo, tapi karena Tuhan sedang membentuk supaya kita bersandar hanya kepada Tuhan. Dan waktu kita lihat pertolongan Tuhan, iman kita bertumbuh. Itu 2 cerita. Waktu saya masih SMA dulu saya ikut les balet. Les matematika, fisika, kimia. Saya suka, tapi males. Saya suka fisika dulu, tapi saya males. Lalu akhirnya saya dilesin. Saya punya guru les dulu yang legendary banget. Hebat banget lah nih guru. Dia selalu ngomong gini sama saya. Kalau kamu lagi bikin PR atau lagi ulangan-ulangan tes di sekolah, itu dan PR itu kamu harus anggap itu sebagai orang lagi nabur. Ngerjain PR, latihan itu lagi nabur. Waktu ujian, waktu kamu benar-benar nabur yang bagus, waktu ujian, kamu gak takut. Karena ujian itu seperti panen. Ujian itu seperti tuayan. Karena begitu ada ujian, kamu bisa ngerjain soal-soalnya semuanya dengan baik. Itu lumayan tertanam tuh dalam diri saya. Dan kemudian benar itu terjadi. Dari yang tadi saya males, akhirnya saya mulai rajin ngerjain soal. Sampai satu titik ya, waktu saya rajin banget ngerjain soal, sampai satu titik ya, semua soal saya kerjain. Akhirnya waktu mau ujian, rasanya saya ingin cepet-cepet ujian. Kenapa? Karena saya tahu kalau ujian, gue bakalan dapet cepet. Ya, saya dulu suka banget stereometri. Hari ini udah gak ada. Itu ukur ruang 3D. Oke, limas, terus dipotong bagian penampangnya, luas. Itu saya suka banget. Dan bener, itu saya di rapor saya 9 dulu. Yang lain sih 4, 5. Cuma yang itu. Saya suka banget sama pelajaran itu dulu. Kayak 3D structure tuh saya suka banget. Dan itu saya kerjain semua soal. Waktu ujian saya gak takut. Buat saya, ujian justru saya hadapi dengan hati yang berharap. Karena gue tahu di balik ini kelihatan hasil kerja gue selama ini. Nilai gue bakalan baik. Dalam hidup kita, setiap peristiwa gak enak dalam hidup kita, itu seperti kita lagi nabur. Yang gak enak, yang kecil-kecil itu apa sih? Datang sel, paksain diri, doa di rumah waktu lagi ngantuk, little things, berkorban demi teman yang ada di sebelah, tersenyum sama orang yang nyebelin banget, tersenyum lagi sama orang yang nyebelin banget, tersenyum sama mantan sekalipun, walaupun dia sudah meninggalkan kita berkali-kali. Tapi jadi putus kan suka gitu kan. Tinggal pelayanan. Kenapa? Gak suka ya dengar kata berkali-kali? Pengalaman apa nih? Sehingga waktu ada ujian besar, kita nggak melihat itu sebagai badai yang akan menghancurkan kita. Tapi kita lihat itu sebagai sebuah sarana untuk bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Setiap badai adalah kesempatan untuk naik kelas dalam iman. Setiap penderitaan adalah sarana Tuhan supaya kita bertumbuh. Semua peristiwa yang gak enak dalam hidup kita, we should take a look at them with a positive eyeglasses. Dengan kacamata positif. Bring it on, because I know. Kalau Ayub bilang, kalau Tuhan menguji aku akan muncul seperti emas. Kenapa? Karena dia tahu, dia latihan, selama ini dia ikut Tuhan. Maka kalau Daud malahan berdoa, ujilah aku Tuhan, cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku, apakah aku sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Kenapa? Karena dia sudah membangun lifestyle itu. Sehingga waktu ada ujian, ada penderitaan, ada badai, dia nggak melihat itu sebagai sesuatu yang negatif. Dia melihat itu sebagai sebuah sarana di mana Tuhan lagi bilang, "Boy, ini ujian nih. Time to grow up. Time to level up. Time to grow in your faith." Kali waktu ada satu orang pendeta, saya catat sakitnya apa aja. Dia tuh sakitnya banyak banget rasanya, sampai saya catat, soalnya takut salah. Dia pernah sakit asma parah, Tuhan sembuhin, mujizat. Dia pernah kena sakit empedu akut, terus Tuhan sembuhin. Nggak lama kemudian dia kena virus bahaya, dia nggak bilang apa. Dia cuma bilang kena virus bahaya, terus Tuhan sembuhin. Terus dia pernah kena limfoma, terus kanker getah bening. Semua satu persatu dialami dalam hidupnya.
Dan semuanya Tuhan sembuhin. One day, dia ke dokter. Lalu dokter bilang, ada penyumbatan di 2 saluran jantung kamu yang paling utama. Waktu kamu udah pendek. Kamu harus segera open heart surgery. Waktu dia mau open heart surgery, dia keluar dari ruang dokter. Keluar, dia cuma bilang begini, saya tahu Tuhan kasih saya kesempatan untuk memuliakan Tuhan satu kali lagi. Dan dia keluar dari ruang dokter sambil nyanyi, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Tuhan adalah kekuatan hatiku. Dia gak lagi melihat itu sebagai sarana yang akan menjatuhkan dia, menindas dia, menggilas dia. No, dia lihat hasil diagnosa dokter yang bilang bahwa kamu gak lama lagi akan lewat, atau kalaupun kamu operasi pun chancesnya kecil, open heart surgery. Dan dia bilang, it's a new experience, dia bilang. It's a new opportunity to glorify God. Lalu dia keluar, dia nyanyi lagu itu. Setelah dia nyanyi lagu itu, dia doa. Berapa hari sebelum waktunya dioperasi, dicek lagi sama dokter, dan betul aja. Jantungnya, penyumbatannya udah nggak ada. Semua terbuka, lancar, jantungnya 100% normal. Lalu dia keluar lagi dan dia bilang, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Dia bilang, Tuhan kekuatanku. Maka saya mau ajak teman-teman semua kalau ada dalam situasi itu ya, jangan lari. Tapi bikin statement itu di dalam hatimu dan setia. Bilang, God is the strength of my heart. And biarkan Tuhan terus berperkara dalam hidupmu. Sampai kamu melihat satu hari nanti, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, and you become stronger and stronger than ever. And we start to become a great testimony and blessings to many people. Teman-teman semuanya, maka gunakan setiap penderitaan sebagai ujian yang berharga agar kita bertumbuh naik kelas iman. Gunakan setiap penderitaan. Jangan sia-siakan penderitaan. Kalau masing-masing kita hari ini sekarang punya situasi yang bikin kita menderita, nggak nyaman, nggak comfortable, bersyukurlah. Karena artinya Tuhan sedang bilang, I want you to grow. I want you to quit drinking milk because I have some hard stuff for you to chew, to digest. Sehingga kamu punya iman yang semakin sempurna di dalam. Kita tundukkan kepala yuk. Bapak yang penuh kasih, kami mengucap syukur. Kami percaya Engkau ada di tempat ini bersama dengan kami. Maka curahkan kasih-Mu Tuhan pada kami semua satu persatu di tempat ini. Kalau ada hati-hati di tempat ini saat ini Tuhan yang sedang struggling, kalau ada yang bergumul, yang sedang mengalami unbearable pain dalam hidupnya Tuhan, malam hari ini Tuhan, biarlah kami mau nyatakan bersama-sama di hadapan-Mu that You Lord God is the strength of my heart. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami gak perlu khawatir. Karena kami tahu Tuhanlah kekuatan kami satu-satunya. Allah yang gak pernah gagal, Allah yang setia. Dan kalau kami setia Tuhan, kami akan melihat setiap janji Tuhan yang baik, Tuhan pasti genapi dalam hidup kami. Sehingga semakin hari kami semakin bertumbuh dalam iman, semakin mempercayakan hidup kami di dalam tangan penyelenggaraan-Mu, dan iman kami semakin sempurna di dalam Engkau. Kuatkan kami Tuhan setiap hari, hibur kami, curahkan rahmat-Mu agar kami setia, dan buatlah hidup kami menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Bunda Maria, Bunda Allah, doakan kami dan bawalah kami kepada Putra-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
bahkan putra